Ke informasi lain, pemirsa, KPU belum lagi menetapkan pemenang Pilpres Pemilu 2024, namun program makan siang gratis sudah menjalani simulasi, bahkan masuk dalam RAPBN 2025. Pro kontra pun timbul, anggaran fantastis mencapai 450 triliun rupiah per tahun menjadi sorotan. Pemerintah telah melakukan simulasi program makan siang gratis. Simulasi program makan siang gratis ini dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten. Simulasi program makan siang gratis ini dihadiri langsung oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto pada 29 Februari 2024. Lalu seperti apa makan siang gratis itu dan seberapa urgensinya? Pemirsa, berikut apa kata fakta? Dalam simulasi makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, pemerintah Kabupaten Tangerang menyediakan 4 macam menu. Menu pertama ada nasi ayam goreng, terdiri dari nasi, ayam goreng tepung, perkedel tahu, sayur capcay, dan buah pisang. Kemudian di menu kedua ada nasi semur telur, terdiri dari nasi, 1 butir telur semur, tempe goreng tepung, tumis buncis wortel, dan buah pisang. Menu ketiga ada gado-gado, dengan lontong, tahu goreng, telur rebus 1 butir, bumbu kacang, wortel, kol, sawi, dan buah pisang. Sementara di menu terakhir ada siomay yang berisi kentang, siomay, 1 butir telur rebus, bumbu kacang, tahu kukus, kol, dan buah pisang. Anak usia SMP termasuk dalam kategori remaja awal dengan rentang usia 13 hingga 15 tahun. Menurut Kementerian Kesehatan, dalam usia tersebut anak memiliki angka kecukupan gizi atau AKG antara 2050 hingga 2400 kilokalori per harinya. Sementara dalam simulasi makan siang gratis, kalori maksimum dimiliki oleh menu siomay sebesar 595 kilokalori. Namun jika diberikan 3 kali dalam 1 hari, total kalori yang masuk hanya berjumlah 1.785 kilokalori. Dan ini masih di bawah kebutuhan angka kecukupan gizi seorang anak dalam 1 hari. Kayaknya dilakukan penyesuaian lebih bijak sih. Aku sebagai masyarakat awam sih jujur nggak terlalu tahu detailnya gimana ya kebutuhan negara tuh gimana. Cuma kalau memang dari pemerintah melihatnya itu yang diperlukan, dana sebesar itu ya boleh aja sih untuk dilanjutkan gitu. Sebenarnya dengan budget yang 15.000 per anak itu sebenarnya udah gak make sense sih untuk gizinya terpenuhi juga. Dan kayak ada yang lebih penting lagi kayak pendidikan misalnya. Kalau menurut saya mungkin ada sektor yang lebih penting ya, seperti pendidikan, terus fasilitas pendidikan, kesejahteraan dari guru-guru sendiri, mungkin seperti itu sih, Mbak. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan program makan siang gratis akan diberikan kepada 70,5 juta jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari 22,3 juta balita, 7,7 juta siswa taman kanak-kanak, 28 juta siswa sekolah dasar, serta 12,5 juta siswa SMP. Dengan perhitungan kasar, jika 1 menu makan siang gratis menelan biaya Rp15.000, maka dibutuhkan anggaran sebesar Rp253,8 triliun per tahunnya untuk memberi makan siang gratis bagi 70,5 juta jiwa. Sementara perhitungan tim kampanye nasional Prabowo Gibran lebih fantastis lagi. Anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp450 triliun per tahun untuk makan siang gratis dan susu gratis bagi 82,9 juta jiwa, ibu hamil dan anak-anak hingga usia SMA.
Anggaran makan siang gratis memang fenomenal. 450 triliun rupiah bukan jumlah yang sedikit. Jumlah ini hampir setara dengan biaya pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN yang mencapai 466 triliun rupiah. Dengan demikian, apakah program makan siang gratis dan susu gratis ini layak untuk dijalankan? Apakah anggaran sebesar itu realistis untuk diwujudkan? Ini konsepnya belanja yang besar. Nah, belanja yang besar di saat ekonomi tidak terlalu bagus, itu akan menimbulkan yang namanya jurang fiskal, yang disebut dengan fiscal cliff. Nah, saya menduga ini bisa terjadi fiscal cliff. Ya, jadi artinya kenapa? Bahwa spendingnya terlalu gede, sementara nanti perekonomian turun, penerimaan pajak juga akan kena turun, ya. Sementara hutang, beban bunga hutang yang tumbuh aja lebih besar dari pertumbuhan pajak. Artinya bahwa kita menciptakan utang yang lalu-lalu itu kurang mendorong produktivitas. Ini juga kan belanja yang sifatnya belanja sosial. Kalau itu juga ditempuh dengan menerbitkan hutang baru, akan menjadi beban anggaran ke depan. Nah, kalau menurut saya sih, bahwa kita ada persoalan stunting, persoalan gizi, persoalan anak-anak kita yang kurang makan sebagainya, itu iya gitu. Ya. Tapi kalau kata saya, kalau memang kita ingin memprioritaskan itu, kita kan harus juga memperbaiki lapangan pekerjaannya. Orang itu kan tidak makan karena memang orang tuanya nggak kerja. Ya kan? Atau orang tuanya kerja tapi uangnya kurang. Jadi sebetulnya kan program ini kan harus ada juga program yang sifatnya ke menumbuhkan daya kerja. Bukan hanya persoalan di populisme seperti ini. Meski disorot banyak pihak bahkan menjadi perhatian khusus Bank Dunia, pemerintah tampaknya tidak akan mundur menjalankan program makan siang gratis. Sejumlah sinyal menyebutkan program makan siang gratis bahkan akan muncul dalam APBN 2025. Meski KPU belum menetapkan siapa presiden dan wakil presiden terpilih. Saya Jen Cahyani dan juru kamera Raga Firdaus. Nantikan apa kata fakta berikutnya. Pemerintah berencana menjadikan dana operasional bantuan sekolah atau BOS untuk melaksanakan program makan siang dan susu gratis yang menjadi program unggulan pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran. Namun sejumlah pihak menolak wacana tersebut karena dianggap akan mengorbankan pendidikan. Pemerintah tengah mencari dana alternatif untuk memuluskan program makan siang gratis yang menjadi unggulan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan dana bantuan operasional sekolah atau BOS bisa menjadi salah satu opsi pembiayaan program makan siang gratis ini. Hal tersebut disampaikan saat Erlangga meninjau simulasi makan siang gratis di Kabupaten Tangerang Kamis lalu. Ketua Umum Partai Golkar ini menjelaskan simulasi makan siang gratis yang dilakukan di Tangerang, Banten bukan dari anggaran APBN, melainkan sukarela dari pemerintah daerah. Berarti belum masuk APBN, Pak? Untuk simulasi ini berarti belum masuk untuk APBN? Nah, ini Pak Bupati, namanya juga volunteer. Oh. Ya. Volunteer itu kan siapa yang mau mencoba program ini duluan. Nantinya akan ada berapa simulasi, Pak? Pas selain di Kabupaten Tangerang dilakukan di mana lagi, Pak? Kita belanja masalah. Jadi kalau kita lihat simulasi yang dilakukan Pak Bupati ini, kita ingin melihat bagaimana mekanismenya, bagaimana pembiayaannya, dan dari situ kita belajar untuk membuat kebijakan publik. Sementara itu, Komisi 10 DPR RI menolak rencana pendanaan makan siang gratis dari dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Fikri Fakih, mengatakan jangan mengorbankan pendidikan demi program ambisius. Politikus PKS ini juga menyebut negara harus taat dengan regulasi anggaran pendidikan yang telah ditetapkan. Selain itu, masyarakat juga ikut berkomentar terkait rencana pemerintah ini. Sejumlah warga ada yang mendukung, namun ada pula yang lebih baik mendahulukan pendidikan dibandingkan makan siang plus susu gratis yang digaungkan Prabowo Gibran. Kayaknya kurang setuju deh.
Soalnya mending lebih baik ke dana bos untuk pendidikan sih dibanding ke buat makanan dulu gitu. Mending lebih ke pendidikan sih dibanding ke makan dulu gitu. Kalau saya sih lebih ke netral ya, buat dana bosnya kalau dipotong juga nggak apa-apa. Tapi buat dana makan gratisnya juga saya setuju karena anak-anak Indonesia kan masih butuh buat asupan gizi ya, mereka masih perlu makan yang banyak kan, masih banyak anak-anak yang kurang makan juga gitu, kurang dari orang tuanya lah mereka, jadi kalau dikasih makan gratis ya nggak apa-apa gitu. Diketahui dana bos afirmatif atau afirmasi adalah program pemerintah yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang berada di daerah tertinggal. Dana bos bertujuan untuk membantu peningkatan mutu pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Sementara itu, program makan siang dan susu gratis ini menyasar pada balita dan ibu hamil di beberapa wilayah. Kemudian program ini akan diperluas kepada siswa, siswi SMP, serta daerah yang memiliki angka stunting tinggi. Anggaran untuk program makan siang gratis ini pun tidak sedikit. Setidaknya membutuhkan sekitar 440 triliun rupiah per tahun untuk bisa diterapkan di seluruh sekolah di Indonesia. Sejumlah pengamat pun meminta pemerintah untuk tidak gegabah. Pemerintah harus menimbang ulang untuk mengurangi dana bos demi mengakomodir program makan siang dan susu gratis ini. Tim Liputan iNews melaporkan.